pada tanggal 13 kemarin, sehari sebelum hari Valentine dirayakan di seluruh dunia, ada keputusan pengadilan yang membahagiakan banyak orang, baik itu penonton secara langsung di pengadilan dengan sorak-sorainya. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Juga para netizen di media sosial dengan komentarnya yang sangat setuju dan yang mengatakan, oh, keadilan sudah ditegakkan di negeri ini. Itu terkait dengan hukuman mati yang diberikan kepada Ferdi Sambo, orang terdakwa yang membunuh, mencabut nyawa ajudannya sendiri, yaitu Joshua. Dan konon orang berpikiran buruk, berpikiran kotor, dan sebenarnya masuk akal bahwasanya Ferdi Sambo sudah biasa melakukannya. Hanya saja kali ini terungkap. Atas dasar kebencian seperti itulah barangkali mengapa orang mengatakan bahagia, bersorak-sorai, berkomentar, dan mengatakan memuji-muji hakim yang memberikan hukuman mati kepada Ferdi Sambo. Jadi hukum yang diberikan adalah mata ganti mata. Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gue pusing nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang. Ini pasal 100 nih. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara dari setimpal. Kira-kira begitu. Menjadi sangat ironis sebenarnya, karena pada tanggal 14 Februari, sehari sebelum Ferdi Sambo dijatuhi hukuman mati, adalah perayaan tentang Hari Kasih Sayang, yaitu tentang Valentine, Santo Valentin, yang gigih memperjuangkan rasa cinta di antara pria muda. Lalu atas kegigihannya untuk memperjuangkan rasa cinta sesama orang, Kaisar saat itu menghukum mati Santo Valentine. Hukuman mati itu menjadi peringatan bagi kita betapa pentingnya rasa sayang, betapa pentingnya orang yang memperjuangkan rasa sayang. Agak terbalik dengan Ferdi Sambo, sehari sebelum hari Valentine ini dia diberikan hukuman mati. Teman-teman, secara moral saya sangat tidak mendukung Ferdi Sambo, sangat tidak mendukung. Tidak ada hak dia untuk membuat sedih orang tuanya, karena begitu Joshua ditembak, maka yang mati tidak hanya Joshua, tetapi juga yang hilang pengharapan adalah kedua orang tuanya. Yang hilang jodoh adalah barangkali pacarnya. Artinya begitu Ferdi Sambo membunuh, menembak Joshua, maka dia tidak membunuh satu orang saja, tetapi membuat sedih banyak orang. Tetapi atas dasar itu, apakah kita pantas untuk memberikan hukuman mati? Di negara ini, teman-teman, di dunia ini sudah ada banyak hukuman mati yang diberikan, dan kita bahagia atas itu. Meski beberapa kemudian diketahui bahwasanya dari beberapa hukuman mati itu adalah keliru. Ada yang diketahui setelah 50 tahun, 60 tahun, 90 tahun. Lalu setelah dihukum mati, setelah 10 tahun, 50 tahun, 90 tahun disadari bahwasanya hukuman mati itu keliru, negara meminta maaf.
Negara meminta maaf atas segala mayat, atas segala kematian yang sudah diberikan, yang sudah dijatuhkan hukuman kepada orang yang salah. Teman-teman, saya pada intinya ingin mengatakan bahwasanya apakah masih relevan untuk melakukan hukuman mati pada saat ini? Saya berpikir hukuman mati itu adalah hukuman kuno. Itu hukuman tradisional yang menyiksa. Dulu kita mengenal istilah kalau hukuman mati digantung, lalu kemudian ada dimasukkan ke kursi listrik, lalu kemudian ada dimasukkan ke ruang gas, lalu ada suntik mati. Yang lebih brutal sebelumnya adalah disalibkan, disiksa. Pertanyaan kita adalah apakah masih relevan hukum mati saat ini? Saya tidak sedang ingin membela Ferdy Sambo, tetapi saya mengatakan dari sudut agama, nyawa tidak sama dengan darah. Orang bisa membeli darah, tetapi orang tidak bisa memberikan nyawa. Orang bisa memberikan darah, tetapi orang tidak bisa memberikan nyawa. Nyawa itu urusan prerogatif dari Tuhan. Kalau kita mencabut nyawa atas berbagai kesalahan, maka ibarat dalam bahasa agama, dia sudah tidak layak bertobat lagi. Karena dia sudah melakukan banyak kejahatan, yang karena itu kita membuktikan dan meyakini bahwasanya orang yang akan dihukum mati ini sudah tidak pantas lagi bertobat. Karena itu satu-satunya bagi dia adalah mencabut nyawanya. Dan mencabut nyawa ini adalah urusan hakim, wakil Tuhan di dunia. Saya sebenarnya sangat menyesalkan tindakan Ferdy Sambo, tetapi saya sangat sedih juga begitu diberikan hukuman mati kepadanya. Saya lebih suka diberikan hukuman mematikan daripada hukuman mati. Artinya hukuman mematikan di sini, hukum itu benar-benar ditegakkan. Jika dia harus dipenjara, ia dipenjara, jangan berkeluyuran ke sana kemari. Tetapi jangan menghukum mati. Hukum mati saya pikir adalah hukum yang sudah sangat kuno. Meski memang saat ini dalam KUHP hukuman mati sudah dipidana saya hukuman mati, maka dilaksanakannya tembak mati kepada saya adalah 10 tahun setelah pidana itu dilakukan. Jika kemudian saya bertobat dan ada inisiatif baik, konon katanya saya dapat dibebaskan dengan alasan surat kebaikan. Kira-kira begitu. Intinya saya tidak setuju dengan hukuman mati.